Assalamualaikum, salam semangat. Di video kali ini, Pak Habib akan menemani kalian belajar tentang penyajian data. Materi ini penting karena zaman now ini kemampuan dalam membaca data atau informasi itu sangat penting. Jadi simak dan ikuti baik-baik video saya agar kalian dapat memahami isi video ini. Tujuan pembelajaran pada video ini ada 4. Yang pertama, mengetahui pengertian dan cara memperoleh data. Yang kedua, mengetahui penyajian data dengan tabel. Yang ketiga, mengetahui penyajian data dengan grafik atau diagram. Dan yang keempat, membaca data pada tabel dan grafik. Kita masuk pada bagian yang pertama tentang pengertian data dan cara memperolehnya. Pengertian data. Kata data itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yang bersifat majemuk dari datum. Datum ada informasi yang bersifat tunggal. Jadi data adalah kumpulan datum atau kumpulan informasi. Contoh, usia Andi 13 tahun. Nah, ini datum karena informasinya cuma satu atau tunggal. Nah, sedangkan data contohnya adalah daftar usia seluruh siswa kelas 7. Nah, ini adalah kumpulan dari datum usia siswa dari kelas 7D. Bagaimana cara untuk memperoleh atau mengumpulkan data? Ada 3 cara. Yang pertama, wawancara atau interview. Ini adalah cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan langsung kepada narasumber. Yang kedua, kuesioner atau angket adalah cara mengumpulkan data dengan memberikan daftar pertanyaan secara tertulis kepada narasumber. Dan yang ketiga, observasi atau pengamatan adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Contoh, kita ingin memperoleh data berat badan kelas 7. Nah, bisa kita peroleh dengan ketiga cara di atas. Nah, yang pertama wawancara. Kita menanyakan satu persatu siswa kelas 7D tentang berapa berat badannya. Dengan cara kuesioner, kita memberikan angket tentang berat badan. Dan yang terakhir, observasi, yaitu dengan menimbang siswa satu persatu dengan alat timbangan tentunya dan mencatat hasil berat badannya. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Pada bagian ini saya akan memberikan contoh-contoh penyajian data dalam bentuk berbagai tabel. Yang akan saya berikan ada 3 contohnya. Yang pertama adalah tabel baris kolom, yang kedua tabel kontingensi, dan yang ketiga tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya adalah penyajian data dengan grafik atau diagram. Pada bagian ini saya akan memberikan 3 contoh penyajian data dalam berbagai bentuk grafik atau diagram beserta data yang cocok pada masing-masing grafiknya. Yang pertama, penyajian data menggunakan diagram batang atau grafik batang. Diagram batang ini sangat tepat digunakan untuk menyajikan data yang berbentuk kategori atau data diskret. Nah, contoh yang saya berikan ini adalah jumlah
jenis pekerjaan orang tua siswa. Nah, jenis pekerjaan itu adalah data kategori atau data diskret. Sehingga data ini cocok disajikan dalam bentuk diagram batang atau grafik batang. Selanjutnya adalah diagram garis atau grafik garis. Diagram garis atau grafik garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu kita menyebutnya. Nah, contohnya ini adalah diagram garis nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2013. Nah, mata uang dan waktu di sini adalah bulan, itu adalah dua-duanya data kontinu, sehingga sangat tepat menggunakan grafik garis atau diagram garis. Yang terakhir atau yang ketiga adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk persentase. Nah, pada contoh yang pertama, diagram batang, di situ yang digunakan adalah contoh jenis pekerjaan orang tua siswa. Itu kita bisa ubah jumlahnya menjadi persentase. Nah, setelah menjadi persentase dalam bentuk persentase, maka kita bisa menyajikan data tersebut ke dalam diagram lingkaran seperti ini. Yang terakhir adalah membaca data pada tabel dan grafik. Nah, pada bagian ini saya akan memberikan contoh penyajian data dalam bentuk grafik dan kemudian dari grafik tersebut akan diberikan soal. Langsung saja, ini contohnya saya sajikan perolehan suara dari 5 partai dalam bentuk diagram lingkaran. Dari diagram lingkaran ini saya akan berikan beberapa soal. Nah, soal yang pertama adalah berapa persen perolehan suara dari Partai Durian? Perlu kalian ketahui bahwa total dari eh, keseluruhan dari diagram lingkaran adalah 100%. Jadi eh, kalau ditanyakan berapa persen untuk suara Partai Durian, ya totalnya harus 100% plus Partai Durian ini. Jadi jawabannya adalah 17%. Oke. Eh, Kenapa 17%? Tolong kalian jawab, tulis di kolom komentar, berikan alasannya ya. Contoh soal yang kedua, berapa jumlah perolehan suara Partai Nanas jika jumlah seluruh suara adalah 100 orang? Nah, kita lihat Partai Nanas berwarna orange. Nah, total perolehan suaranya adalah 20%. Jadi, kita tinggal 20% dikali 100 sama dengan 0,2. Dikali 100 sama dengan 20 orang. Jadi, jumlah perolehan suara Partai Nanas adalah 20 orang. Terima kasih sudah menyimak video saya dari awal sampai terakhir. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan dengan baik. Terakhir, silakan di subscribe YouTube channel saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum, tetap salam semangat.